1 Korintus 10 ayat yang ke-25. Dengan konteks yang sama dengan pertanyaan sebelumnya, keluarga saya sudah masak atau beli makanan daging tidak haram. Tidak haram berarti halal ya. Tetapi apakah saya harus bertanya ke mereka, apakah ini dimasak dengan minyak babi atau tidak perlu tanya seperti nasihat dari ayat 25 dan 27? Kita baca ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25 mengatakan, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Demikian, Pendeta. Silakan, Pendeta. Terima kasih. Ayat ini adalah tentang daging yang telah dipersembahkan kepada berhala. Ada orang-orang Kristen yang baru bertobat yang mau memisahkan diri sama sekali dari penyembahan berhala. Makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, seperti yang tadi pertanyaan sebelumnya, bagi mereka itu sama saja dengan menyembah berhala. Tapi bagi mereka yang sudah lama menjadi Kristen, mereka tidak mengakui berhala dan tidak ada sangkut pautnya mereka dengan berhala, maka makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala bagi mereka bukanlah bentuk penyembahan berhala. Konteks ini berbeda dengan hal daging binatang yang haram. Untuk hal ini, baik yang baru masuk Kristen maupun yang sudah lama menjadi Kristen, baik orang Yahudi maupun orang Yunani tidak makan daging binatang yang haram. Untuk yang satu, mereka makan karena tahu bahwa itu tidak apa-apa. Tapi untuk hal haram, mereka tidak makan karena memang itu tidak boleh dimakan. Mereka tahu itu tidak boleh dimakan. Jadi ayat-ayat tersebut, Saudari Felicia, hanya bisa diterapkan kepada hal makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala dan bukan kepada hal daging binatang yang haram. Kalau skenario yang ditampilkan Saudari Felicia, di mana diundang oleh keluarga atau sedang berada di rumah dengan keluarga, dan nampaknya dari pertanyaan ini keluarga sudah mengetahui bahwa Felicia tidak makan binatang yang haram, dalam hal ini tidak makan daging babi. Dan mereka juga, saya berasumsi, sudah mengetahui bahwa makanan yang dimasak dengan minyak babi pun Felicia tidak makan. Jadi dengan asumsi tersebut bahwa mereka sudah tahu, dan saya percaya karena ini adalah keluarga, mereka sudah diinformasikan, inilah iman saya percaya kepada apa yang difirmankan oleh firman Tuhan tentang binatang yang haram dan yang halal, yang tidak boleh dan yang boleh dimakan. Dan saya tidak mau sedikit pun unsur-unsur binatang yang haram itu, termasuk minyaknya, itu ada di makanan saya. Kalau itu sudah disampaikan kepada mereka dan mereka sudah menyediakan makanan tersebut, ya makan saja. Karena kan mereka sudah tahu. Kita sudah sampaikan kepada mereka. Tapi bila mana kita belum menyampaikannya kepada mereka, ini bukan masalah hati nurani. Ini masalah prinsip. Jadi lebih bagus, prinsipnya di dalam Alkitab, lebih bagus jangan dimakan. Kalau memang kita ragu-ragu, bukan karena masalah sudah dipersembahkan kepada berhala atau bukan. Kita ragu-ragu apakah ini dimasak dengan minyak binatang yang haram atau tidak. Kalau kita ragu-ragu, kita katakan saja, saya mohon maaf, saya tidak makan ini. Daripada kita tanya-tanya, bilang saja, kali ini saya tidak makan. Saya makan saja
ini ada gado-gado dan yang lain-lain, saya makan saja. Kalau mereka bertanya, kenapa kamu tidak makan? Makan saja, kami jamin ini. Kami masak dengan minyak kelapa ini, kami goreng. Ya makan, kan kita tidak tanya. Mereka mau membuat Anda berbahagia, menikmati makanan yang sudah disediakan, mereka menghargai iman dan kepercayaan Anda, makan saja. Ya. Terima kasih.